Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Studio Perancangan Arsitektur 2. Nama saya LM Zul Syahrain Sabora, NIM 200211502002, kelas B angkatan 2020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama, yaitu tugas 1, lokasi dan tapak, tugas 2, laporan bacaan konsep desain, tugas 3, konsep gagasan, program ruang, bangunan publik 2 hingga 4 lantai. Kedua, konsep bentuk dasar bangunan, dan terakhir konsep struktur dan konstruksi bangunan. Ya, lanjut kita ke tugas 1. Tugas 1 yaitu mencari informasi tapak. Dalam perencanaan tapak, lokasi site yang terpilih adalah site yang berada di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Jalan Urip Sumoharjo, RT 001 RW 04. Dengan mempertimbangkan Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 sampai 2034, maka kawasan ini diperuntukkan sebagai kawasan pusat perkantoran, pendidikan, dan jasa, sehingga memungkinkan pada kawasan ini dibangunkan asrama mahasiswa. Lokasi tapak terdapat pada Jalan Urip Sumoharjo, RT 001 RW 04, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan kode wilayah -5 137 640 119 443828. Luas wilayah sekitar itu sekitar 17.005,5 km persegi. Jumlah penduduk yaitu 75.693 jiwa. Untuk lebar jalan dan jumlah lajur, lebar jalannya yaitu 8 meter, jumlah lajur 2, jumlah jalur 2. Data ukuran tapak yaitu ukuran luas lahan 2.500 meter persegi dan ukuran lahan panjang dan kali lebar 56 kali 45. Untuk data GSB yaitu 3 meter, KDB 70%, dan RTH 30%. Kontur tanah pada tapak cenderung datar, dan vegetasi di sekitar tapak bisa berfungsi sebagai vegetasi pembatas maupun peredam kebisingan yang berada di dalam tapak, cukup banyak dan sedikit beraturan. Masuk ke data existing. Di sini, di sebelah barat tapak terdapat Universitas Unifa, jalan tol, dan perkantoran. Sebelah timur terdapat pertokoan dan tempat perbelanjaan. Sebelah utara tapak terdapat gedung Unibos dan perkantoran. Sebelah selatan tapak terdapat gedung rumah susun dan permukiman warga. Oke, lanjut di analisis matahari dan arah angin. Analisis ini berfungsi untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan pencahayaan dan penghawaan. Lanjut analisis view. Input lokasi yang dipilih untuk membuat analisa view adalah sesuai apa yang dipilih di konsep pemilihan tapak. Tujuannya untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam pandangan pada bangunan. Lanjut, analisis kebisingan dan aroma.
Tujuannya, potensi aroma pada sekitar tapak tidak memiliki potensi aroma sehingga menjadi penunjang untuk membangun sebuah bangunan tidak dapat mengganggu kenyamanan dengan tidak adanya potensi aroma. Kita lanjut tugas 2, laporan hasil bacaan. 1. Konsep desain ruang luar. 2. Konsep standar sirkulasi manusia. 3. Konsep barang. 4. Konsep standar sirkulasi manusia. Kemudian lanjut ke tugas 3. Konsep gagasan program ruang bangunan publik 2 hingga 4 lantai. Konsep pelaku kegiatan dan hubungan ruang terdapat pada gambar yang telah dicantumkan. Perhitungan besaran ruang pun sudah saya tentukan pada gambar. Lanjut, konsep hubungan antar ruangnya itu terdapat juga pada gambar dan bisa dilihat sendiri di sini. Oke, baik. Kita lanjut ke tugas konsep dasar bentuk bangunan. Untuk konsep bentuk, saya menggunakan transformasi bentuk dari buku, kotak, dan persegi 5. Filosofi bentuk, kotak memiliki garis yang kaku dan tegas, mengesankan rasionalitas. Kotak juga memiliki kesan kejujuran dan kestabilan. Dari segi psikologi, bentuk kotak memiliki kesan perdamaian dan persamaan. Segi 5 pada bangunan menggambarkan bentuk sifat dinamis dan gagah, perkasa, mampu dan berani mandiri, mengarungi angkasa luas. Dan buku memiliki arti filosofi, sumber bagi segala ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, konsep struktur dan konstruksi pada bangunan. Tujuannya untuk menentukan sistem struktur dan material yang tepat untuk memikul beban yang bekerja pada kondisi tanah yang ada dan untuk merespon pengaruh cuaca terhadap bangunan yang akan dirancang. Berikut dasar pertimbangan yaitu daya dukung tanah, kemudahan pelaksanaan, kestabilan struktur, efektivitas dan efisiensi, ekspresi struktur, kemudahan perawatan. Kriterianya yaitu sanggup menyesuaikan rancangan bentuk yang diinginkan, mudah dalam pelaksanaan dan perawatan, stabil terhadap kondisi tanah, dan efektif juga menarik. Berikut penjelasannya terdapat pada gambar pondasi float, untuk substruktur plat beton menggunakan plat beton, struktur atap itu menggunakan space frame. Materialnya zinc aluminium, dinding bata, kaca jendela menggunakan tempered glass, dan juga menggunakan aluminium foil, aluminium composite panel. Baik, sekian itulah tadi penjelasan mengenai tugas-tugas yang telah diberikan di studio perancangan arsitektur 2. Jadi kesimpulan dan penutup yaitu dalam merancang sebuah bangunan, seorang mahasiswa arsitektur harus perlu memilih, menganalisis, mengonsep, dan memperhitungkan aspek-aspek apa saja yang harus dilakukan dalam merencanakan pembangunan pada suatu wilayah dengan aturan dan etika dalam membangun sebuah bangunan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.